Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kepada kita nikmat yang tidak ada batasnya. Dan semoga salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Agung Bayu Seto dari UIN Bandung, Fakultas Usluddin, jurusan SAA semester 4. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa review singkat mengenai materi kuliah filsafat agama tentang hidup setelah mati sebagai tugas ujian tengah semester. Jurnal atau artikel yang saya ambil ialah yang berjudul Hidup dan Mati dan Konsep Islam Filsafat Agama, yang dituliskan oleh seorang dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Banda Aceh, yaitu Bapak Umar Latif. Jurnal ini ada di volume 22 nomor 4. Tujuan artikel ini ditulis ialah untuk mengingatkan bahwa hidup itu pasti akan berakhir dan manusialah yang akan merasakan apa yang akan diperbuatnya. Kematian merupakan misteri yang susah diterima logika manusia. Masih banyak yang bertanya apakah ada alam lain setelah mati ataukah mati menjadi akhir dari perjalanan manusia. Dr. Musa bin Fatullah Harun dalam bukunya Perjalanan Rabbani menjelaskan bahwa kematian merupakan pindahnya roh dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Kematian pun hanya menjadi perpindahan dari alam dunia yang fana ke alam barzah, yaitu alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Maut menjadi pintu gerbang untuk melalui akhirat. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya pada hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Sesungguhnya kubur itu awal persinggahan dari persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka sesungguhnya ia lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat dari kuburnya, maka sesungguhnya ia di akhirat akan lebih susah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Utsman dan Affan radhiyallahu anhu. Tidak hanya menunggu datangnya sasangkala sebagai pertanda kiamat tiba, roh pun bisa berkunjung. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya berjudul Roh mengungkapkan bahwa selama di alam barzah, roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu. Ibnu Qayyim mendasarkan dalilnya pada Quran An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syuhada, siddiqin, dan orang-orang salih. Mereka merupakan teman yang sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim menulis bahwa kebersamaan ini berlaku di dunia, alam barzah, hingga hari pembalasan. Kata Ibnu Qayyim, ayat tersebut turun saat para sahabat Rasulullah khawatir jika Nabi meninggal dunia dan berpisah dengan mereka. Menurut Ibnu Qayyim, roh terdiri atas dua macam, roh yang mendapatkan siksa dan roh yang mendapatkan kenikmatan. Roh yang mendapatkan siksaan akan disibukkan dengan siksaan yang menimpanya. Mereka pun tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Sementara roh-roh yang mendapatkan kenikmatan mendapatkan kebebasan dan tidak terbelenggu. Bagi umat Islam, membicarakan kenikmatan atau kematian sama pentingnya dengan menguraikan konsep tentang kehidupan. Kedua konsep ini tidak dapat berdiri sendiri. Mereka adalah kondisi yang saling berkaitan dan sebagai sebuah pasangan. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Dalam Al-Quran, kata al-mauta atau mati digunakan sebanyak 50 kali dalam bentuk tunggal mufrad dan 6 kali dalam bentuk jamak. Sementara kata hayat hidup disebutkan sebanyak 76 kali. Penggunaan kata hayat tersebut sebanyak 68 kali dikaitkan dengan kata dunya. Dengan demikian, kehidupan sebagai lawan dari kematian dihubungkan secara langsung dengan konsep tentang dunia. Kematian itu sendiri bukan merupakan batas paling akhir dari kehidupan manusia. Justru kematian itulah awal dari perjalanan hidup manusia. Setelahnya, kematian menjadi titik awal yang menandai dimulainya kehidupan hakiki, kehidupan alam akhirat. Secara tegas, Islam menolak pemikiran kelompok Ad-Dahriyah dan kalangan kaum kafir dan musyrikin Arab yang mengatakan bahwa kehidupan dunia akan berakhir dengan datangnya kematian seorang. Penolakan terhadap pemikiran tersebut diberitakan oleh Allah dan Al-Quran sebagai berikut, dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Dan yang
bisa membinasakan kita adalah waktu, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 24. Rasulullah mengingatkan bahwa manfaatkanlah 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum datangnya kefakiranmu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, dalam konteks keberagaman Indonesia, bahwa Indonesia tidak hanya Islam sebagai agama resmi di Indonesia, ada juga Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu yang memiliki konsep dan mati hidup berbeda-beda. Kita kembalikan lagi kepada masing-masing agama, karena Islam mengajarkan konsep untuk agamamu dan untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.